Pada video kali ini kita akan bahas seputar video bahasan lanjutan mengenai gerbang logika dan tabel kebenaran, tapi lebih difokuskan kepada sebuah studi kasus. Studi kasus di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat gerbang logika dan tabel kebenaran dengan menggunakan aplikasi tertentu, supaya kita juga tidak hanya pandai dalam hitung manual, tapi juga kita tahu mengenai beberapa aplikasi yang bisa diimplementasikan dalam operasi hitung tersebut. Oke, silakan perhatikan video ini dari awal hingga akhir dan jangan lupa untuk menggeser layar kalian dari potret menjadi landscape. Silakan menyaksikan. Oke, jadi pada video kali ini kita akan belajar seputar studi kasus, gerbang logika, dan tabel kebenaran. Di sini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan mengenal lagi dan memahami kembali dari jenis-jenis gerbang yang akan kita gunakan. Lalu ada alur gerbang dan tutorial dalam menggunakan aplikasi tertentu. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan pada video kali ini itu namanya Circuitverse ya. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Jenis-jenis gerbang logika yang kita gunakan ada namanya AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. Nah, jadi jangan sampai lupa ya. Tapi supaya memudahkan pembelajaran, kita fokuskan dulu hanya di 5 gerbang, yaitu AND, OR, NOT, NAND, dan NOR. XOR dan XNOR nanti kita akan pelajari di video yang terpisah supaya lebih paham. Dalam memahami sebuah gerbang logika, kita juga harus tahu alur data tersebut mengalir itu prosesnya seperti apa, dari awal hingga akhir itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita hanya tahu hasilnya tanpa tidak mengetahui alur atau aliran data yang mengalir gitu ya. Kita lihat di sini ada media input ya, ada inputnya misalnya masukannya ada A atau B ya, atau A dan B gitu ya. Lalu di sini ada proses yang diproses berdasarkan gerbang yang digunakan. Lalu ada hasil outputnya. Ini dari satu simbol gerbang logika ya. Nah, kita akan coba bahas dari dua lalu diproses oleh gerbang logika N. Lalu ada outputnya. Di sini saya masukkan pertamanya atau masukkan yang A-nya itu adalah 1 dan masukannya adalah 0. Jadi 1 dan 0 hasilnya 0. Lalu dibuat gerbang NOT ya, disambungkan kembali dengan gerbang NOT atau inverter. Maka dari 0 diproses oleh gerbang NOT menghasilkan 1. Nah, jadi output, proses, dan menghasilkan hasil input kembali. Nah, ini adalah beberapa step atau langkah dari tutorial pembuatan dari gerbang logika dengan menggunakan aplikasi Circuitverse. Nah, ini pertama kita buka web browser dulu, baru cari aplikasi namanya Circuitverse. Kita langsung aja praktek ya supaya lebih paham. Oke, ini kita akan gunakan dari web base ya. Oke, pertama kalian buka dulu web browsernya. Kalian boleh pakai Bing, boleh pakai Chrome atau pakai Firefox, terserah. Kebetulan saya di sini pakai Bing. Kalian masukkan keywordnya yaitu Circuitverse, lalu pilih yang ini ya, Circuitverse ya. Diklik. Lalu ini tampilannya. Nah, di sini kalian boleh sign up dulu kalau belum punya akun. Kalau udah punya akun, kalian bisa langsung klik login. Ya, di sini kebetulan saya udah login. Nah, nanti setelah kalian login, baru kalian pilih yang Launch Simulator ya, yang di bawah. Kita pilih. Nah, ini tampilan dari Circuitverse. Nah, di sini kita lihat dari circuit elemennya ada input, output, gate, decoder atau dan plexer, sequential element, annotation, dan miss ya. Nah, di sini kita akan fokus di input, output, dan gate aja. Pertama kita akan gunakan gerbang gate dulu yang N aja dulu ya. Sini kita pakai yang N. Kalian bisa pakai juga yang OR atau pakai yang NOT. Di sini ada yang XOR gate, di sini ada yang NAND gate, NOR gate, sama yang XNOR gate. Ini saya zoom aja supaya lebih mudah dipahami. Lalu kita setelah memilih gate-nya, kita pilih inputnya ya. Inputnya di sini kita pilih di sini misalnya yang satu kita taruh di sini, yang satu lagi kita taruh di bawahnya ya. Mau nempel boleh, nggak nempel pun nggak masalah ya. Nah, di sini kita hubungkan dari sini ke sini ya.
tinggal ditarik garis aja. Lalu misalnya kalau diketahui soalnya itu A-nya 1, B-nya 0, maka tinggal diklik aja jadi 0 gitu ya. Setelah kita pilih get dan inputnya, lalu kita pilih outputnya, kita pilih yang X ya, pilih di sini. Lalu kita tinggal hubungkan garis ini ke sini. Nah, jadi 1 dan 0 jadi 0. Kalau 1 dia jadi 1. Lalu kita bisa pilih di sini ada tools kombinatorial. Nah, ini adalah tampilan dari kombinatorial analisis. Nah, karena kita menggunakan gerbang N, maka kita tulis aja A, B. Kalau kita pakainya OR kan berarti A plus B gitu ya. Nah, kita lanjut next. Nah, ini tanya tabelnya langsung muncul ya. Nah, kalau misalnya di sini inputnya 3 ya berarti kita tinggal tulis saja A dikali B dikali C gitu ya. Nah, di sini ada kalau print truth table berarti kita mau ngeprint hasil dari tabelnya. Kalau misalnya nah ini ya, kalau hasil printnya bila mana kalian mau print, atau kalau generate circuit ini kalau kita langsung mau bikin sirkuitnya. Ya, ini di sini ada gerbang A dan gerbang B. Nah, karena dia kan sistemnya manual ya, tinggal kita klik aja. Saya kalau diketahui A-nya 1, B-nya 0. Udah, berarti hasilnya dia jadi 0. Kalau 1 ketemu 1 dia masih jadi 1. Nah, ini kalau yang C itu namanya constant val ya. Constant val itu adalah dia adalah variabel yang konstan. Jadi jadi sistemnya yang otomatis gitu atau yang tidak rubah. Misalnya sistem tersebut kalau nggak aktif dia sistemnya jadi 1. Berarti angkanya 1, atau misalnya kalau saklar itu selalu on. Kayak misalnya di beberapa rumah kan kalau kamar mandi lampu ke kamar mandi itu kan dimatiin ya, berarti ya otomatis dia selalu on gitu ya. Tapi kalau misalnya dia biasanya off kecuali kalau dinyalakan, nah berarti kita bisa klik 2 kali lalu re-enter, kita pilih angka 0 lalu klik OK, hasilnya jadi tetap 1 gitu ya. Nanti tinggal kalian screenshot saja lalu masukkan ke hasil lembar kerja kalian itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini adalah hasil generate dari sistemnya. Jadi kalian bisa menggunakan gerbang tertentu dan generate circuitnya. Itu yang bisa kita pelajari sama-sama dalam menggunakan aplikasi Circuitverse. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan silakan latihan di rumah, dan ada beberapa latihan soal di sini. Kita zoom dulu ya. Latihan soalnya. Sini saya sudah buat beberapa. Misalnya kalian coba bisa bikin seperti ini. Lalu ada yang seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Lalu ada yang seperti ini. Ya, jadi silakan kalian boleh kerjakan untuk latihan di rumah. Oke, itu aja video yang bisa saya share pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.